Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 sub 3 Latsar CPNS BMKG Angkatan 21 tahun 2021 beranggotakan Marcel, Maulida, Fahri, dan Faras. Sebelum membahas permasalahan yang kami angkat, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian komitmen mutu. Komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu. Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat. Sedangkan komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu oleh produk jasa berupa ukuran baik buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Dari pengertian tersebut, didapatkan bahwa konsep komitmen mutu yaitu yang pertama adalah efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga adalah inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dan yang terakhir adalah mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Atau nihil cacat kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan ataupun kesesuaian terhadap spesifikasi. Nah, dari pengertian dan pembahasan mengenai komitmen mutu tersebut, kami mendapati sebuah permasalahan pada unit kerja yang belum menunjukkan komitmen mutu. Permasalahan tersebut menjadi bahan yang akan kami bahas saat ini, yaitu mengenai belum maksimalnya pemanfaatan media sosial dalam hal diseminasi informasi MKG di unit kerja. Menurut kami, kenapa permasalahan ini menjadi penting untuk dibahas ialah karena yang pertama, media sosial merupakan salah satu wadah penyaluran informasi yang paling efektif di era sekarang ini. Kedua, masyarakat di zaman modern cenderung mengakses informasi atau konten-konten yang kreatif dan menarik. Ketiga, perlunya diseminasi informasi MKG yang optimal kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik. Keempat, munculnya kompetitor BMKG yang mulai mengembangkan akses informasi yang menarik, inovatif, dan mudah didapat. Dan yang kelima, keaktifan UPT dalam penyebaran informasi MKG lewat media sosial akan membuat UPT BMKG tersebut lebih dikenal masyarakat dan dengan sendirinya dapat juga mengantisipasi timbulnya berita bohong atau hoax di kalangan masyarakat itu sendiri. Menyadari pentingnya masalah ini, maka kami melakukan analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini. Faktor-faktor tersebut ialah yang pertama, SDM. Kreativitas SDM dalam membalut informasi menjadi menarik masih kurang. Selain itu, pemahaman tentang penggunaan aplikasi pembuatan infografis dan videografis masih terbatas dan hanya dimiliki sebagian pegawai. Kedua, inovasi menjadi salah satu faktor timbulnya masalah ini. Kurangnya inovasi dari pegawai merupakan hal yang menghambat diseminasi informasi MKG. Kurangnya inovasi berasal dari kesadaran yang rendah untuk melaksanakan ide-ide baru. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang belum mumpuni dalam pembuatan informasi atau konten kreatif menjadi kurangnya pemanfaatan sosial media dalam penyebaran informasi. Dan yang terakhir, belum adanya SOP yang berlaku sebagai landasan yang mendasari penggunaan sosial media secara maksimal. Selanjutnya, permasalahan ini akan menghasilkan beberapa dampak jika tidak diselesaikan dengan segera, yaitu yang pertama,
terhambatnya upaya mitigasi bencana bagi masyarakat di wilayah pelayanan UPT. Yang kedua, masyarakat kurang mengenal UPT BMKG serta tupoksinya. Dan yang ketiga, terhambatnya kebermanfaatan informasi MKG dalam sektor-sektor penting seperti sektor pertanian maupun perikanan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pemanfaatan media sosial sebagai media diseminasi yang berisikan konten kreatif dan inovatif. Solusi tersebut dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengamatan terhadap media sosial yang paling diminati. Hal ini bertujuan agar diseminasi informasi dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam membuat konten informasi. Kreativitas dan inovasi berasal dari kesadaran dari dalam diri pegawai di setiap UPT. Yang ketiga, sebagai langkah akhir, maka dilakukanlah pembuatan konten yang kreatif dan inovatif untuk kemudian disebarkan ke masyarakat. Pembuatan konten kreatif diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat sehingga informasi MKG dapat lebih mudah diterima. Nah, solusi tersebut diharapkan membuahkan hasil berupa output sebagai berikut. Konten kreatif yang didiseminasikan menggunakan media sosial dapat diterima masyarakat sebagai komitmen mutu dari pegawai. Sebagai kesimpulan, komitmen mutu dapat dilaksanakan dengan menerapkan efisiensi, efektivitas, inovasi, dan mutu dalam kerja. Kita sebagai ASN diharapkan dapat melaksanakan komitmen mutu dengan sebaik mungkin dengan dilandasi kreativitas agar menjadi ASN yang inovatif. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian baik lisan dan tulisan. Terima kasih.